Shalom saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, biarlah kita tetap berada dalam situasi sehat dan tentunya kita tetap bersuka cita dalam situasi keadaan apapun. Firman Tuhan hari ini kita belajar ciri orang yang masih menyimpan luka hati. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 18 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ada orang yang setiap hari ketika ia bertemu dengan orang banyak, ia bersuka cita dan ia bergembira. Ia menjalani hidup seperti biasa, tetapi sebenarnya di dalam dirinya penuh dengan yang namanya kemarahan kecil, yang seringkali pada akhirnya membuat dirinya cepat meledak untuk marah. Komentar biasa terasa seperti serangan dan kepercayaan sulit diberikan kepada orang lain. Luka hati adalah seperti luka fisik. Jika tidak dirawat, dia bisa bernanah, menular ke bagian kehidupan yang lain. Banyak orang menyimpan luka hati tanpa ia sadari. Lalu bagaimana kita mengenali bahwa mungkin saat ini kita sedang dalam situasi itu? Bagaimana kita memahami bahwa saat ini mungkin kita sedang mengalami luka hati? Amsal 18 ayat 14 menegaskan bahwa semangat yang kuat itu bisa menanggung penderitaan. Namun hati yang patah itu sulit dipulihkan oleh kekuatan manusia. Ibarat begini saudara yang terkasih, kalau misalnya kita tidak ada semangat hidup, kita tidak ada kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Biasanya kalau kita tidak ada semangat itu, melakukan apapun terasa sulit, terasa berat. Bahkan kadang-kadang kita berkata dalam hati, ya sudah, saya menyerah saja. Seseorang yang batinnya sudah terluka akan kehilangan daya tahan mental dan emosionalnya. Yang mungkin masih menjalani hidup, tetapi seperti orang yang hampa, seperti orang yang dingin atau pahit. Tidak ada sukacita, tidak ada senyum. Itu sebabnya ciri-ciri orang yang menyimpan luka hati. Yang pertama, ia sulit mengampuni orang lain. Orang yang menyimpan luka cenderung terus mengingat-ingat kesalahan orang lain, mengungkit terus. Ya, walaupun misalnya dia sudah berumur 60 tahun dan orang lain melakukan kesalahan 30 tahun yang lalu. Dia setiap tahun dia bertambah usia sampai dia umur 60 tahun, dia masih mengingat kesalahan orang lain itu dan dia masih menyimpan rasa sakit dalam hatinya. Maka orang yang seperti itu cenderung menyimpan atau mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bisa jadi orang itu masih memiliki luka yang sangat dalam terhadap kejadian, terhadap ucapan atau peristiwa yang membuat kita demikian pahit. Dan hal yang kedua, cepat tersinggung. Hal ini bisa kita lihat misalnya dari hal-hal kecil saja, bisa memicu ledakan. Misalnya orang lain mengomentari kita, kok hari ini suara kamu sepertinya kurang ya? Minggu lalu padahal kamu bagus misalnya. Seolah-olah ketika orang lain mengeluarkan kata-kata yang demikian membuat kita pada akhirnya meledak, kita marah, kita merasa bahwa kita tidak dihargai, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah dinilai bagus, selalu salah di mata orang lain. Dalam situasi seperti itu, ketika kita mengalami hal demikian, bisa jadi kita pun masih merasakan yang namanya luka hati itu. Yang ketiga, menarik diri dari relasi yang sehat. Orang yang terluka sering memilih menyendiri. Karena kenapa? Kita takut dilukai lagi. Kita takut terluka lagi. Kita tidak mau hati yang sudah terluka ditambah terluka lagi. Itu sebabnya jikalau bisa kita menutup diri supaya kita tidak dilukai. Yang keempat, kita penuh ketidakpercayaan pada orang lain. Luka lama seringkali membuat kita sulit mempercayai siapapun. Bahkan orang yang paling tulus sekalipun. Karena kita merasa kita pernah melewati masa-masa sulit, kita pernah mengalami masa-masa di mana kita disakiti, kemudian ketika kita ketemu dengan orang yang kelihatannya karakternya sama, kemudian kita menilai dia, mengatakan bahwa jangan-jangan orang yang seperti ini akan melukai saya dan akan menyakiti saya seperti sebelumnya. Atau bahkan mungkin ketika kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain, kadang-kadang karena kita melihat bahwa dulu kita tidak pernah dihargai atau dulu kita pernah tidak diberi tanggung jawab dan hal yang sama kemudian kita lakukan kepada orang lain untuk tidak mempercayai mereka. Yesus adalah pribadi
yang bisa menyembuhkan luka hati kita secara sempurna. Dalam pelayanannya, Yesus dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Perempuan yang berdosa misalnya, orang yang dikucilkan, bahkan murid-muridnya yang gagal sekalipun ia datang. Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan, tapi juga memulihkan hati yang rusak. Luka hati memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir dari cerita saya dan saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyembuhkan hati yang patah dan yang membalut setiap luka-luka itu. Jadi jangan simpan setiap luka kita sendirian. Datanglah kepada Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai tabib sejati. Karena Dia yang tahu cara menyembuhkan yang paling dalam. Tuhan Yesus memberkati.